Halo semuanya, assalamualaikum. Kita jumpa lagi di tutorial web into apps. Kalian bisa nonton di video sebelumnya, yaitu bagaimana kita melakukan konversi alamat link sebuah URL website ke dalam aplikasi. Nah, dan sekarang ini kita akan membuat yang berbeda lagi, yaitu tidak berupa link tetapi berupa sebuah file yang kita sudah punya ya. Nah, tentunya di sini saya sudah siapkan contohnya seperti ini. Ini sebuah file website, ada file indeksnya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini saya akan buat di dalam bentuk aplikasi, ya, konversi ke dalam aplikasi. Nah, di sini sudah ada semua filenya, ya, seperti ini ya. Jadi kalian buat sebuah website atau sudah siapkan websitenya, kalian sudah kembangkan. Nah, tentunya kalian ingin jadikan sebuah APK supaya bisa upload ke dalam Play Store. Nah, di sini seperti ini ya. Jadi sini ada file dan tentunya kita harus punya file index HTML ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi di dalam file ini harus ada file index supaya waktu kita upload dikenal ada file HTML, index HTML-nya atau index PHP juga bisa. Ya, intinya ada file indeksnya lah di sini. Nah, dengan file-file pendukungnya harus satu folder. Nah, di sini saya blok seperti ini. Kemudian jadi harus blok ya. Kalian ekstrak ya. Atau jika kalian pakai WinRAR, nah ini add to archive. Jangan pakai RAR ya, ekstensi RAR, pakai zip. Karena waktu kita upload meminta kita untuk ekstensinya itu adalah zip bukan RAR. Ya, arsip. Nah, ini RAR, kita pindah ke zip. Nah, lalu oke. Dan kapasitasnya itu harus di bawah 2 MB untuk versi free. Kalau versi premium, nah itu bisa sampai di bawah 100 MB, tidak boleh lebih dari 100 MB. Jadi kalau versi free itu 2 MB ya. Jadi filenya jangan terlalu over kapasitas ya waktu diekstrak seperti ini. Ya, kalau lebih dari 2 MB berarti kita harus kurangkan kapasitasnya. Seperti itu. Nah, kita kembali ke sini. Kita langsung saja ke sini situsnya ya, web into apps. Kemudian kita login. Kalau yang belum punya akun silahkan register, kita login di sini. Nah, nanti kalian masukkan username dan password, waktu login masuk ke dalam sini. Ini otomatis loginnya ya. Nah, kemudian kita ke menu maker. Atau ya kita ke menu maker dulu ya. Nah, ini versi free ya. Nah, di sini HTML file. Nah, ini zip. Nah, kita baca dulu ya. Nah, ini tidak akan jalan jika ada MySQL ya, kalau tidak salah ya. Ya, itu ini ada informasinya, kalian bisa baca nih. Ya, local device tidak bisa berjalan ya. Nah, ini jadi kalau kita memiliki database MySQL itu kita hosting dulu ya. Salah satunya itu di Niaga ya, di Niaga. Ini bukan promosi tapi ini Niaga di sini. Ini salah satu web hosting dan masih banyak rumah web ID ya. Nah, itu. Nah, di sini hosting dulu MySQL-nya, dan kalau tidak mau repot-repot ya, karena ini semuanya harus akses secara online. Nah, kalian harus gunakan di tutorial yang pertama, yaitu menggunakan URL saja. Nah, ini jika website kita itu tidak memiliki database, hanya memiliki filenya saja seperti ini ya. Jadi kita bisa jalankan tanpa koneksi ke internet seperti itu ya. Nah, kita langsung di sini. Ingat, kapasitasnya tidak boleh lebih dari 2 MB, harus ada file indeksnya ya. Kalau tidak ada, nanti error ya, waktu kita upload itu error ya, tidak bisa diupload atau nanti ada peringatan bahwa tidak ada file indeks di dalamnya. Nah, contohnya saya contohkan seperti ini ya. Ya. Nah, ini indeksnya saya rename.
name misalnya index 2.html seperti itu ya. Nah, nanti waktu kita jalankan atau upload, nah di sini nah ini indeks HTML tidak ditemukan ya, ataupun PHP ya tidak ditemukan, atau file HTML-nya. Nah, jadi kita harus ubah sini ya. Jadi nama filenya harus index titik ya HTML. Ya, ini duanya dihapus, contohnya seperti itu ya, atau nama-nama lainnya. Jadi dia akan mengenal indeks HTML ya. Nah, di sini kita refresh dulu. Biasanya kalau kita langsung upload dia tidak jadi harus refresh. Nah, kita tunggu. Nah, ini. Nah, nanti dia progress jadi. Nah, ini indeksnya ada. Nah, kemudian simulatornya kita pakai mobile. Name-nya yaitu kita kasih nama VS Script sajalah. Ya, sesuai web profile kalian lah. Seperti itu ya. Nama aplikasi kalian. Ya. Redefig. Nah, seperti itu. Nah, ini versinya karena pertama kali kita upload 1.0 saja. Nah, di sini settingnya. Nah, ini kita aktifkan nih, apakah dukung JavaScript ya. Ini ya, display ya, clear text ya, kasih aktif aja. Enable zoom ya. Nah, ini tidak usah. Nah, inside web berarti kita membuka di halaman web atau aplikasi tersebut saja ya. Jadi dia tidak buka open new tab seperti itu, atau buka di halaman atau buka di browser baru seperti itu ya, tidak perlu ya. Jadi kita waktu klik, misalnya ada button, kita klik, dia akan load di halaman yang sama di dalam aplikasi itu ya, tidak buka di halaman lain. Jadi inside saja. Nah, ini biarkan saja. Nah, ini premium fitur ya, tidak bisa. Nah, di sini storage ya, kita ada aktifkan maps. Nah, di sini ada maps tidak nih, kita lihat. Nah, kalau ada maps yang bisa diakses secara online, oh ada. Berarti kita aktifkan ini GPS. Ada kamera. Nah, kalau ada aktifkan kamera atau fitur kamera di dalam web. Nah, kalau tidak ada, matikan saja karena saya punya tidak ada. Ada audio ya. Audio permission, add video, ada tambahkan video. Nah, jika tidak ada atau jika ada video streaming di dalam, nah kita aktifkan ya. Kalau tidak ada, di nonaktifkan. Nah, kemudian kita icon. Nah, ini sekalian pilih icon, jangan apa ya, ada batas ukurannya tuh ya. Nah, di sini kita coba cek icon, mungkin ini. Nah, ini ukurannya, panjang kali lebarnya, bukan cm ya, pixel nih ya, 256 pixel dikali 256 pixel. Nah, jadi kita cari ukuran icon yang pas, yang langsung diterima. Nah, kita cari sini, ini mungkin. Nah, ini langsung pas. Nah, kita lihat di sini, ini icon sudah, add toolbar. Nah, ini karena aplikasi ini warna basicnya apa ya? Nah, biru. Nah, seperti ini, biru-biru muda. Nah, ini kita aktifkan di sini. Nah, di sini ya. Oke, seperti ini. Nah, sistem try iconnya ini di atas ini ya. Nah, ini oke. Nah, dark text ya, teksnya. Nah, ini teksnya warna putih. Oke. Nah, kemudian splash screen. Nah, ini karena fiturnya premium, nah kita bisa gunakan ini saja. Jadi kita kalau versi free kita tidak bisa gunakan ini karena ini premium, walaupun kita bisa otak-atik sini ya, tetapi nanti tidak akan ada perubahan, jadi kita biarkan saja. Jadi kalau kalian berlangganan, nah biasanya bayar 1 kali saja dia.
ya, bayar 1 kali seumur hidup ya. Nah, ini kalian bisa menggunakan image juga bisa ya, kalian upload image-nya, cari-cari gambar di sini ya, mungkin ada. Nah, tinggal kalian upload sesuai ukurannya nih, nah yang kalian sudah sediakan ya, wallpaper itu ya. Nah, atau tidak ada sama sekali ya, biarkan saja kosong seperti ini. Nah, kita oke. Nah, kemudian sertifikat. Nah, sertifikat ini kita lihat sini. Nah, ini ya, ini masih harus diisi, tapi kita gunakan autofill saja. Klik di sini. Nah, otomatis terisi sesuai yang ada di sini ini. Ya, nama autornya. Nah, ini alias. Nah, name of the, ini ya. Nah, sudah seperti ini saja ya. Kalau kalian mau ubah semuanya juga bisa. Nah, tapi ini biarkan default. Oke. Nah, kemudian Firebase add mob. Nah, ini kalau Firebase, kalau ini premium lagi nih Firebase ini ya. Kalau kita mau upload file JSON-nya ya, please filenya. Nah, untuk iOS, untuk Android file JSON untuk interkoneksi ya, interkoneksi. Nah, ini nih file JSON kalau kita mau upload masuk ke dalam sini. Nah, itu. Nah, kemudian add mob ya, bagi yang sudah paham ya tentang JSON. Nah, add mob ini juga premium. Jadi kalau yang free itu kita tidak bisa gunakan ini. Nah, tentunya nanti setiap nanti kita masukkan ID-nya sini. Jadi kita aktifkan, masukkan ID. Jadi nanti ada iklan masuk di dalam aplikasi kita. Nah, itu menjadi pendapatan buat kita saat kita upload di Google Play Store. Nah, ini penting nih. AdMob nih ada untuk Android, ada untuk iOS juga ada. Nah, untuk AdMob itu kita gampang cara buatnya seperti video yang sebelumnya. Nah, tambahkan. Nah, di sini ya, video sebelumnya saya buat untuk Android. Nah, sekarang ini saya buat untuk tetap Android ya. Di sini yes, continue. Ini kita checklist semua Play Store-nya, Vivo App Store-nya, supaya include nanti aplikasi kita ini masuk ke dalam sini, aplikasi ini. Continue. Dan ini page gate-nya. Nah, page gate ini tidak boleh berubah sama sekali ya, perhatikan, tidak boleh berubah. Nah, ini kita copy nama page gate-nya, kita buat ke notepad saja. Ini nama page gate-nya, ini nama aplikasinya. Oke. Nah, di sini page gate. Nah, kayak gini lah. Nah, di sini aplikasi name kita atau nama aplikasi kita. Nah, ini ya. Oke, kita ulangi, kita klik add mob. Nah, kita buka seperti ini. Nah, di sini page gate-nya apa, jadi kita convert ya, disesuaikan deh. Jadi jangan berubah-ubah ya, tidak boleh berubah nama page gate-nya supaya bisa dideteksi di Google Play Store. Kalau kita berubah, otomatis nanti iklannya tidak akan mengenali ya page gate yang ada, yang kita sudah daftar ini. Jadi tidak boleh ubah lagi namanya. Ini page gate ini seperti primer key bagi setiap aplikasi yang diupload di Google Play Store ya. Jadi tidak boleh berubah. Kalau berubah itu harus berubah dari awal ya, dan di sini juga harus diubah. Nah, add name-nya kita ikuti base script. Nah, ini add. Nah, nanti kita akan dapat, nah ini create add unit. Nah, ini untuk unit iklannya nih muncul seperti apa, nih ada modelnya, tapi saya lebih pilih yang ini banner supaya tidak terlalu mengganggu ya. Nah, ini Android iklan, nama aplikasi kita base script ya, seperti itu. Nah, ini hanya sebuah nama ya, bebas namanya buat unit iklan. Nah, ini ada setelan sini, kalian bisa lihat-lihat ya. Nah, ini aplikasi ID aplikasi. Oke, untuk ID aplikasi kita copy dari tulisan CA, bukan descript ini ya. Nah, ini CA, copy ya. Nah, ini CA Stripe Apps Pub. Nah, itu. Nah, ini kita taruh di Android. Nah, kita aktifkan ini ID
ID-nya nih. Nah ini CA app apps. Nah ini. Nah, ini juga sama, tapi bedanya di sini ada tanda seperti apa ya. Nah, di sini underscore, garis miring. Nah, ini untuk ID di sini paste. Nah, seperti ini ada tandanya nih. Nah, kemudian di sini untuk yang garing miring nih. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk ID unit iklan. Nah, untuk ID unit, nah ini ID unit nih, unit ID nih. Nah, kita pastenya di sini. Nah, untuk iOS bagaimana? Nah, untuk iOS ini sudah selesai ya. Kalau kita buat unit iklan lainnya, nah ini kalau kita mau tambahkan sih, ya, tapi tidak perlu. Nah, sekarang ini sudah. Nah, ini sudah untuk Android ya. Nah, ini kode unit iklannya. Kalau kode aplikasinya ada di sini. Nah, ini untuk kode aplikasinya di sini, ID aplikasi. Nah, ini. Nah, ID aplikasinya untuk yang di sini. Ini ID aplikasinya yang ada di setelan aplikasi di sini. Untuk unit iklan itu ada di sini. Nah, kita tinggal salin saja nih. Nah, sekarang kita buat untuk Android. Nah, ini sudah untuk Android. Tambahkan aplikasi iOS. Nah, biasanya untuk ini tidak ada App Store-nya continue. Nah, ini karena iOS itu punya market sendiri, tidak didukung oleh market yang seperti Android ya. Samsung Apps Market, Vivo, Oppo Market. Nah, itu karena Android itu bersifat Android itu open platform, ya, bisa digunakan oleh semua perusahaan apa saja yang mengembangkan smartphone ya, atau sistem operasi yang berbasis Android. Sementara iOS itu independen ya, jadi hanya market mereka saja, tidak ada di yang lain. Jadi makanya iOS itu lebih mahal harganya daripada Android. Nah, berarti ini no, continue. Nah, ini apps name-nya kita sesuaikan. Nah, ini apps name. Nah, di sini kita paste. Nah, ini kemudian add ya. Nah, kemudian unit. Nah, unit iklan kita pilih. Nah, ini iOS iklan. Nah, kemudian iklan deskripsi. Nah, seperti itu membuat. Nah, ini untuk iOS ini sudah ada nih. Jadi kita copy ini untuk ID aplikasinya. Nah, untuk ID aplikasi kita paste di sini. Nah, kemudian untuk ID unit iklannya kita copy yang kedua ini. Nah, ini ada kebijakannya, silakan kalian baca, paste di sini. Nah, ini. Jadi ini kalau kita sudah berlangganan, fitur premium ini akan hilang ya. Jadi kita bisa gunakan ini. Nah, sementara kita yang masih free ada muncul ini, kita tidak bisa menggunakan fitur ini. Nah, ini sebagai contoh saja, tinggal kita klik tombol OK. Nah, seperti itu ya. Nah, to add mob. Ya. Nah, nanti iklannya akan masuk ke akun kita, akun Google AdMob ini. Jadi sudah selesai. Nah, nanti seperti ini. Ya. Nah, kalau kalian mau buat tambahkan aplikasi, silahkan. Nah, itu buat saja ya, apps name di sini. Nah, ini bukan PageGate ya. Nah, ini. Nah, biasanya kalau Android itu ada masukkan apa ya, apps name dan lain-lain ya. Kalau waktu Android iOS ini minta PageGate name, berarti kita copy yang ini. Nah, ini nama PageGate name-nya. Kalau app name yang ini ya, seperti itu. Nah, ini sudah setelan ID toko ya, sudah ini sudah jadi nih sebenarnya nih, sudah ya. Nah, oke, jika sudah, maka sudah selesai nih.
Jadi kita tinggal next ya. Nah, kemudian karena kita masih free, ini kita tidak bisa pakai yang dedicate di sini apps-nya. Jadi kita harus bayar nanti $89 ya. Nah, jadi kita pakai yang free. Jadi kalau dedicate ini bisa dukung Android dan iOS. Nah, dan yang free nanti ada muncul iklan lagi nanti ya. Bukan iklan sih, ada pesan dari web into apps. Nah, itu ada kekurangannya gitu ya. Jadi nanti kita lihat fiturnya. Nah, next. Oke, kita tunggu sampai dia membuat project rilis aplikasinya. Nah, jadi ini untuk khusus Android saja. Jadi nanti ini di compile Android saja. Nah, jadi kalau yang premium dia akan compile yang iOS juga. Nah, di sini apa ya? Kalau jadi ini sesuai jenis website kita, pakai e-commerce ya, bisnis saja lah di sini. Selamat datang di website descript. Nah, ini bebas kalian tulis ya, kasih deskripsinya. Nah, oke. Nah, ini sudah ya. Nah, ini tinggal kita kita download saja, atau kalau mau edit silahkan edit. Sini ada pengaturan banyak, di download, edit, install, siapa yang install. Nah, ini kita tinggal bisa lihat semuanya nih ya. Nah, ini kita download. Nah, ini dedicate ini $89 ya. Jadi ini enable all premium fitur ya, ada splash screen, Firebase, AdMob dan lainnya ya, for commercial or personal usage ya, online support ya, for one time ya. Jadi untuk apa ya, jadi kita bayar untuk satu kali saja, satu kali pakai seumur hidup. Nah, itu lebih bagus ya. Nah, ini jadi dia dukung apps-nya itu nanti bukan cuma Android tapi iOS juga. Nah, ini jadi karena kita free, kita download saja di sini. Nah, ini kita download. Nah, oke, kita tinggal buka foldernya. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita ekstrak, keluarkan. Nah, kita lihat sini, ini Android nih. Jadi kalau ada iOS, ada muncul folder iOS. Karena ini free, jadi dia hanya kasih Android. Nah, ini versi APK-nya. Nah, jadi kita download Nox lagi nih. Buka emulator Nox. Nah, Nox ini untuk emulator yang bisa kalian install secara gratis ya, ini Nox ya. Jadi, nah ini situsnya bignox.com. Nah, ini tinggal kalian download saja nih ya, emulator ya. Jadi kalau kalian tidak punya smartphone, kalian jalankan emulatornya ini bignox.com. Silahkan kalian install ya seperti biasanya, dan ini diakses secara offline ataupun online. Nah ini emulatornya, kita add aplikasinya di sini, bagian sini, klik. Nah, silahkan kita cari di mana folder yang tadi ya. Nah, ini kita cari file APK-nya nih. Nah, ini APK ya, open. Nah, di sini juga ya ada AAB ini yang bisa kita upload di Play Store. Kalau waktu dulu itu APK ya, tetapi sudah tidak didukung lagi. Kita lihat ini kapasitasnya APK dan AAB. APK ini agak lebih besar ya. Nah, sementara AAB ini agak kecil ya. Selisihnya sedikit saja. Nah, kita bisa lihat kapasitasnya di sini ya. Nah, sekarang ini sudah. Nah, kita coba ubah rotasinya di sini. Klik di sini. Nah, kita buka ini descript. Nah, ini ya versi free ya, ada bawa embelnya web into apps. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini home ya, project. Nah, sudah jadi. Nah, ini untuk APK yang kita bisa jalankan di handphone ataupun emulator.
ya, tinggal kalian copy saja aplikasinya. Nah, ini sudah jadi. Nah, kemudian in AdMob. Nah, kemudian kita coba upload nih. Nah, di sini kita harus punya akun Google Play, ya. Nah, itu Google Play Console, kita masuk di sini ya. Nah, itu kita buat aplikasinya. Silahkan kalian berlangganan Google Play. Jadi 1 kali bayar juga nih Google Play, dipakai seumur hidup. Ya, nama aplikasi Descript. Nah, harus sesuai nih, ya, harus sesuai dengan ini. Nah, copy. Nah, ini paste aplikasi, jenisnya aplikasi atau game ya, aplikasi gratis ya atau berbayar silahkan, tentang buat aplikasi. Nah, ini kita coba ya apakah diterima tidak hasil compile kita tadi ya, atau file yang ada di dalam sini nih. Ini nih AAB nih ya. Nah, seperti ini. Nah, ini APK ya, ini AAB. Nah, kita ini harus semuanya diisi ya, semuanya. Nah, ini ada beberapa hal. Nah, ini saya kasih contoh saja membuat rilis baru di sini. Nah, ini membuat rilis baru. Nah, di sini buat rilis baru. Nah, kita cobain di sini AAB nih, lihat nih. Ekstensinya harus AAB. Jadi kita harus siapkan. Nah, ini kita bisa upload, cari ada filenya di mana. Nah, di sini Compress, Descript, Android. Nah, ini AAB. Nah, kita tunggu sampai selesai. Kalian juga bisa cari tahu bagaimana cara mendaftarkan akun atau email kalian itu di Google Play Store atau berlangganan di Google Play Store. Jadi kalian itu harus bayar menggunakan kartu kredit. Di tutorial YouTube itu sudah sangat banyak ya. Nanti saya tunjukkan seperti ini. Nah, ini ya, ini banyak sekali. Kalian ketik saja cara bayar dan upload di Play Store. Ini banyak sekali nih tutorial yang bisa kalian ikuti nih ya. Nah, ini ya, ada ketentuan-ketentuannya. Ini banyak sekali pengalaman orang lain ya. Nah, jadi kita cari-cari saja cara upload di Play Store seperti apa dan lain-lain ya. Bagaimana cara bayar menggunakan kartu kredit. Jadi yang perlu diperhatikan itu kartu kreditnya ya. Nah, kemudian kita cek di sini. Nah, ini sudah, berarti aplikasi kita ini berhasil bisa diupload dan diterima di Google Play Store. Tinggal kita melengkapi data-data selanjutnya ya. Nah, ini di sini catatan rilis dan lain-lain ya. Nah, kalau kita mau hapus rilisan kita silahkan hapus. Nah, saya hanya mencoba saja apakah ini berhasil. Ternyata berhasil ya. Nah, kemudian kita simpan dan kita siap mengisi informasi lainnya ya. Tinjau rilis. Nah, ini error nih, ada beberapa. Nah, ini ada record audio. Nah, ini sebenarnya tidak ada record audio di dalam aplikasi, jadi kalian harus perhatikan permissionnya. Jadi permission itu kita bisa edit di sini. Jadi kita upload ulang lagi nih. Ya, kalau ada kesalahan tinggal upload ulang. Ini sudah edit. Tinggal kita menyesuaikan permissionnya. Nah, di sini yang di sini. Nah, ini permissionnya nih. Nah, ini audio ada tidak? Ini ada tidak? Nah, kalau ada storage permission, ada upload yang mengakses memori internal kita tidak. Kalau tidak ada, langsung checklist karena nanti Google akan otomatis dengan algoritmanya mengecek ya data kita. Nah, Anda sudah memberitahu kami. Ya, ini. Nah, ini kita harus perhatikan ya. Nah, ini ada peringatan tidak masalah ya. Nah, ini ada error-error seperti ini, kita harus sesuaikan lagi, kita upload ulang. Nah, kalau upload, nah kita juga bisa hapus rilis kita atau kita bisa upload ulang ya. Kalau sudah langsung oke saja sini, isi semua datanya, baru next dan compile seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini kalau sudah pernah rilis kita ubah versinya kedua, mungkin 2.1 dan
seterusnya ya. Nah ini kita harus izinkan nih. Nah karena tidak ada di dalam website tersebut audio recording, jadi kita harus matikan ya, harus matikan audio recording karena memang tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi dia ini hanya mengakses internet saja sih sebenarnya. Nah jadi internet dengan GPS saja, yang lainnya tidak ada. Nah itu dia ya. Jadi banyak hal yang perlu kita perhatikan ya. Kalian silahkan nonton yang terbaru mungkin 2021 ya. Nah seperti itu. Oke, sekian tutorial hari ini. Intinya kita sudah berhasil sini, tinggal kita lihat pesan-pesan errornya ya, tinggal kita lengkapi sampai kita bisa merilis. Nanti ada upload icon aplikasi, upload lagi file screenshot kita tampilan aplikasi seperti yang ada di sini nanti ya, Play Store. Nah ini seperti yang nanti kalau sudah jadi ya, tampilannya kayak gini-gini ya, aplikasi. Nah kayak gini, ada ikonnya seperti itu ya. Nah ini ada deskripsinya, nanti kita lengkapi deskripsinya di sini. Nah ada tampilan-tampilan screenshot dan lain-lain ya. Nanti kalau sudah jadi nanti seperti inilah ya. Nah nanti juga kalian bisa pantau aplikasi kalian di menu sini ya, install ya. Siapa yang sudah pernah install ya, user siapa, nanti kita bisa pantau sini apps di sini ya. Kita lihat misalnya deskripsi yang aplikasi kita. Nah seperti ini. Menu apa lagi ya, nah, install, kita coba di sini setting. Nah ini ya. Nah ini accountnya kita nih di sini ya, activity ya, seperti ini. Siapa yang pernah order, view. Nah ini tampilan di banner kita nih ya. Ini apps. Nah ini kita bisa lihat semuanya di sini, menu-menu sini. Kalian tinggal coba lihat nih apa yang pernah install dan lain-lainnya, ada grafiknya nih ya. Nah kemudian kita coba logout, kita benefit di sini, pendapatan. Nah ini yang saya jelaskan di video pertama ya. Nah ini App Store juga unlimited apps, jadi kita bisa upload banyak sekali di dalam sini ya, untuk kita generate ke dalam bentuk APK. Nah registernya pasti free. Kemudian plannya apa nih, plan. Nah ini untuk versi free kita dapat fitur ini. Nah ini ya, ini kalau brandnya dia itu menggunakan Webinto Apps ya, tidak menggunakan brand kita ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, waktu kita back ya, misalnya kembali kayak gini, nah itu ada kayak pesan kayak gini dari Webinto Apps. Nah itu kalau versi free ya kayak gini gitu ya. Kalau kita dedicate itu dia tidak akan muncul seperti ini. Nah seperti itu ya, kekurangannya di situ saja kalau versi free ya. Nah ini dedicate ini seperti ini ya, yaitu menggunakan nama profile kita ya. Nah ini semuanya didukung ya. Nah ini didukung. Nah kalau project file, untuk HTML project yang tadi, makanya tadi itu yang ini itu harus di bawah 2 MB ya. Ini 1,7 jadi bisa diupload. Nah kita lihat ini 2 MB. Kalau yang free bisa sampai 100 MB, tidak boleh lebih ya, di bawah 100 boleh. Nah AdMob-nya dia itu dia menggunakan milik perusahaan Webinto Apps. Nah kalau kita yang versi dedicated seperti ini, nah ini kita menggunakan AdMob kita, jadi setiap iklan dan penghasilan itu masuk ke dalam sini ya, ke dalam unit kita nih. Nah seperti itu kan lebih bagus tuh ya, penghasilan kita masuk di dalam sini ya. Nah nanti tersinkron dengan Google AdSense. Nah itu juga kalian harus buat akun Google AdSense. Kalau AdMob ini khusus untuk aplikasi mobile, kalau AdSense itu web. Nah nanti pembayarannya itu ada di sini, kalian atur akunnya di sini
Nah, seperti itu. Jadi ini tidak didukung get source code of your app, tidak ada. Ini didukung. Nah, nanti kalian bisa baca-baca. Nah, ini Google Play Store ready, tidak publish your app into Google Play Store any other APK online. Ya. Nah, ini didukung. Nah, jadi dia 80 one time fee. Jadi sekali bayar saja dia nih, akan berlaku seumur hidup. Nah, seperti ini ya. Jadi waktu bayarnya itu waktu kita upload tadi ya, itu ada icon untuk kita upgrade ke versi dedicated yang sudah tunjukkan tadi button-buttonnya ya. Nah, kalau kita lihat itu, nah ini ya, kita edit. Nah, di sini ya, next. Nah, ini kita beli di sini. Jadi kita sudah buat, kita klik di sini max. Nah, di sini kita premium member atau satu dedicated. Nah, ini one time fee ya. Kalau kita mau tambahkan ya sudah, kita tambahkan di sini extend plan ya. Tapi upgrade apps ya, high priority support. Nah ini kalau kita mau yang satu dedicated app. Nah, kalau mau yang premium, silahkan yang premium ya, unlimited. Nah, ini kita pilih yang unlimited, lebih bagus lagi unlimited ya. Nanti bayarnya sekian ya. Payment nanti di sini nih, jadi kita payment. Nah, jadi di sini ada PayPal dan lain-lain sini ya, bisa bayar menggunakan Bitcoin ya. Nah, PayPal juga, jika kalian punya akun PayPal silakan, atau ada saldo di PayPal silakan kalian bayar menggunakan akun PayPal kalian atau menggunakan kartu kredit. Nah, ini harus login ya, seperti itu. Nah, ini PayPal. Oke. Nah, jadi dia bayarnya pakai PayPal ya. Nah ini kartu kita nih, nomor kartunya berapa, kadaluarsa tanggal, kadaluarsanya kapan, itu ada di kartu fisik ya. Kartu fisik, kartu kredit CFF 3 angka itu ada di belakang kartu kalian. Nama belakang apa, nama depan apa, alamat, provinsi, kota. Nah itu. Jadi ya, saya ingin membuat buat rekening PayPal tidak saja, karena mungkin kalian sudah, nanti kalian lanjutkan saja, ikuti instruksi yang ada ya di kartu kredit. Jadi yang punya kartu kredit pasti lebih paham ya soal pengisian input form di sini. Nah, di sini juga ada ada nominal yang harus kita bayar $178. Nah, di sini ini otomatis diberikan nih. Nah, jadi kita akan bayar segini. Jadi kita hanya isi data dirinya. Nominalnya sudah ada di sini ya. Ini dalam bentuk dolar, kalian cek 178 itu berapa rupiah sih, berapa juta sih? Mungkin sekitar 2 jutaan ya. 2 jutaan. Nah, seperti itu. Nah, selain PayPal, di sini juga ada alternatif ya. Nah, pembayaran alternatifnya sudah dapat Pay with My Commerce. Nah, ini kita klik saja di sini ya. Intinya di halaman sini ya. Nah, di waktu kita online store sini tadi kita klik ini, ada juga di sini, ada juga pakai Bitcoin. Nah, ini ya, ini nominalnya sudah ada ini IDR-nya nih. Nah, ini premium member kita nih ya, sekian ya. Nah, ini ya, ada extend plan. Nah, kalau kita tambahkan, nah ini, nah di sini yang kita harus bayar seperti ini. Nah, ini. Ya, masukkan email kita ya, lisensi, first name last name. Nah, ini first name last name, kota ya, dan informasi kota, alamat ya, perusahaan apa, kode pos ya. Dan ini PayPal atau kartu kredit. Nah, ini kredit cardnya nomor berapa,
expirednya ini kapan ya. Nah ini bulan ya, tahun di sini, security code itu 3 atau 4 nomor yang di belakang kartu kredit, nomor yang ada di belakang kartu kredit. Nah ini contoh kartu kredit ya, contoh kartu kredit. Nah ini contoh kartu kredit nih. Ini tampilan depannya, ada di tampilan belakang. Nah ini ya. Nah ini contoh kartu kredit milik orang lain. Nah ini kalau di belakang itu ada 3 digit 789 nih ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini 789 misalnya, 789 ya. Nomor kartu kredit berapa ini? 1234 5678. Nah itu 1234. Nah 5678 kayak gitu, dan seterusnya ya. Dan seterusnya kalian isi nomornya yang ada di kartu kredit ini. Bulan berapa? Bulan 6 2016 ya. Nah jadi di sini 06 ya 2016. Nah ini sudah sampai berapa nih? Nah di sini kita ketik saja 16. Nah ini tidak diterima nih, karena tahunnya sudah expire masa kartunya, jadi harus terbaru di atas tahun 2021 sekarang ini ya, tahun sekarang ini dan seterusnya 2022 23. Nah seperti itu. Nah nanti ada tombol untuk kita check out ya, atau buy now di sini ya. Nah itu yang bagian premium member ya. Nanti periodenya itu, perlangganannya itu ya, durasinya unlimited, billing periodnya 3 bulan ya. Nah ini yang kalau premium member. Nah kalau sementara dedicated itu ya, kalau kita pilih di sini max. Nah ini kita pilih dedicated apps, satu dedicated apps, mungkin satu aplikasi atau ya. Nah ini kalau kita pilih yang ini, bukan yang premium member ya, nanti waktu kita bayar atau payment ya, jadi kita pilih yang ini payment. Nah nanti kalau kita klik di sini, nah di sini dia tidak punya yang tadi tuh ya. Nah kalau yang member, premium member ada seperti ini ya, berlangganan nih ya. Nah kalau yang tadi itu tidak ada yang predikat, yaitu perbedaannya dedicated dengan premium. Nanti kalian bisa baca-baca informasinya lebih lengkap ya, apakah kalian mau dedicated app satu nih, jadi mungkin satu aplikasi sih, atau mungkin yang lainnya ya, itu masih kurang paham ya untuk pembelian di sini. Nah ini premium member unlimited. Nah berarti ini tidak ada batas untuk jumlah aplikasinya, dan itu bayarnya mungkin 3 bulan, durasinya yang unlimited ya. Oke, nanti silakan baca-baca lagi untuk informasi berlangganannya ya, yang ada di sini ya. Nah ini ya, nanti tinggal kalian baca-baca lagi ya. Oke, sekian tutorial hari ini, semoga bermanfaat, dan kita ketemu lagi di tutorial lainnya tentang mobile apps ataupun pemrograman lainnya. Sekian dan terima kasih.